Gawat, Komnas HAM tidak mau investigasi berlanjut ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan konferensi pers Komnas HAM, agak kaget, sudahlah mereka dibunuh, dituduh pula terorisme. Gila, orang-orang diusir, tidak boleh merekam, apalagi mendekati. Pembunuhan berencana, sekaligus menghilangkan barang bukti. Pertama, kenapa Komnas HAM membuat asumsi menunggu? Asumsi Komnas HAM, insiden ini tidak terjadi kalau tidak ada yang menunggu. Asumsi lain, mereka menunggu untuk memastikan bahwa dugaan pembunuh bayaran, begal kendaraan, tidak lagi melakukan pembuntutan, demi memastikan keselamatan Habib Rizik Syihab dan keluarga. Kedua, kenapa Komnas HAM tidak membuka hasil sidik jari kalau itu selfie milik korban? Ketiga, kenapa Komnas HAM tidak menjelaskan mulai kapan diketahui bahwa si penguntit itu dari kepolisian? Keempat, kenapa Komnas HAM tidak menjelaskan hasil rekaman CCTV RS Polri? Kelima, kenapa Komnas HAM tidak menjelaskan kesesuaian waktu pembunuhan di mobil dengan waktu penyerahan korban ke rumah sakit Polri? Keenam, kenapa tidak jadi lakukan autopsi forensik ulang? Ketujuh, kenapa Komnas HAM tidak berasumsi juga kalau dua mobil ini menunggu dan memastikan tidak ada lagi pelaku kriminal untuk menguntit kembali? Tidak ada yang tahu kalau penguntit itu polisi, atau bisa juga begal kendaraan. Asumsi Komnas HAM menggiring opini, sekalipun ada kekecewaan yang mendalam atas kerja keras Komnas HAM. Minimal tetap diapresiasi sudah mau mengambil keputusan bahwa aparat kepolisian sudah nyata melakukan perbuatan unlawful killing, membunuh 6 orang tidak bersalah. Dan yang jelas tidak ada saksi lain selain polisi itu sendiri saat terjadi kontak tembak, seperti hasil penyelidikan Komnas HAM, dan polisi yang melakukan pembuntutan, pengajaran, dan pembunuhan 6 orang warga tidak bersalah, pelaku sekaligus saksi tunggal. Kenapa CCTV pemilik warung yang dekat TKP pembunuhan disita polisi tanpa surat perintah penyitaan? Ilegal. Kenapa Komnas HAM tidak mendalami isi rekamannya? Apakah pelaku mau menyesuaikan keterangan dengan hasil rekaman CCTV? Kabar baik adalah Komnas HAM minta polisi eksekutor 4 pengawal Habib Rizik dipidana. Komnas HAM sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus tewasnya 6 pengawal Habib Rizik dalam baku tembak dengan polisi. Dari hasil investigasi, Komnas HAM menilai tewasnya 4 pengawal Habib Rizik di mobil dan perjalanan merupakan pelanggaran HAM oleh polisi. Karena itu, Komnas HAM merekomendasikan Polri untuk melanjutkan penembakan itu ke ranah pidana, sehingga kasus ini lebih terang. Peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI masuk kategori pelanggaran HAM. Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan, kata Ketua Tim Investigasi Komnas HAM Khairul Anam saat konferensi pers di Gedung Komnas HAM Jumat 8 Januari. Anam mengatakan dalam peristiwa penembakan 6 pengawal Habib Rizik, saksinya hanya satu sumber, yakni polisi yang ada di mobil itu. Karena itu, pengusutan ke ranah pidana sangat diperlukan untuk membuka lebih terang peristiwa ini. Kami sampaikan, ini saksinya, keterangannya tunggal, hanya dari polisi. Karena itu, kita sodorkan ke pidana agar bisa diuji, tambah dia. Pangkat dan namanya kami sudah dapat dari 3 orang yang ada di mobil, eksekutornya 2 orang, tambah dia. Tapi, kenapa investigasi tidak mau dilanjutkan ke Mahkamah Internasional? Komnas HAM mengumumkan hasil investigasinya. Mereka menilai
tidak perlu melibatkan mahkamah internasional dalam penyelesaian kasus ini. Lah, kenapa ini? Bahkan, ada yang mau mengundang mahkamah internasional itu. Tentu saja, tidak dalam konteks hukum yang ada sekarang, ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damaik, dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jalan Latu Hariri, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 8 Januari. Taufan menyebut, lembaga internasional percaya pada hasil investigasi Komnas HAM, sebab Komnas HAM bagian dari jejaring lembaga penegak hukum. Karena Komnas HAM merupakan bagian dari Global Alliance untuk National Human Rights Institution. Lanjutnya, selain itu, Taufan menyebut Komnas HAM memiliki akreditasi yang mentereng untuk melakukan penyelidikan hingga pemantauan. Jadi, kata Taufan, tak perlu ada spekulasi ke depannya soal tewasnya Laskar FPI. Jadi, kalau lembaga Komnas HAM ini, akreditasinya A, membuat satu kajian, penyidikan, pemantauan, insya Allah mereka percaya. Tidak perlu kita spekulasi nanti lagi, jelas Taufan. Hasil investigasi Komnas HAM soal tewasnya Laskar FPI pun sudah cukup. Komnas HAM menegaskan bahwa tidak diperlukan lagi Mahkamah Internasional untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Saya harap setelah ini tidak ada lagi spekulasi. Apapun hoaxnya ya, yang beredar kemudian tidak membuat masyarakat bingung, ujar Taufan. Keterangan tadi mudah-mudahan cukup jelas, clear semua. Fakta-faktanya dipaparkan. Lanjutnya, sebelumnya yang menjadi perhatian adalah ada yang ambil CCTV warung kilometer 50. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyampaikan hasil investigasinya. Komisioner Khairul Anam mengatakan 4 dari 6 anggota Laskar FPI yang menumpangi Chevrolet Spin masih hidup ketika berada di kilometer 50 ini. Sedangkan 2 orang lainnya telah meninggal diduga karena luka tembak saat mobil mereka berkejaran dengan mobil polisi dan saling serang. 4 orang yang masih hidup itu kemudian diturunkan dari mobil ke jalan. Mereka diduga mendapatkan kekerasan dari petugas. Penelusuran Komnas HAM juga menemukan petugas di Tenggarai mengambil CCTV dari sebuah warung dan menghapus jejak darah. Terdapat informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana, kata Anam, Jumat 8 Januari 2021. Anam menuturkan, menurut keterangan saksi, 4 orang Laskar FPI itu diminta jongkok dan tiarap saat turun dari mobil. Mereka kemudian dimasukkan ke mobil polisi lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Saksi juga menuturkan, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone warga yang berkumpul di sekitar. Petugas menjelaskan kepada Khayalak bahwa peristiwa itu terkait terorisme. Menurut saksi, Anam melanjutkan, terlihat darah di jalan depan salah satu warung. Saksi juga melihat petugas menaruh beberapa bukti di meja salah satu warung. Anam berujar, petugas kepolisian yang diperiksa Komnas HAM pun mengakui telah mengambil CCTV dari sebuah warung di rest area kilometer 50. Diakui itu diambil. Kami tanya, apa ini diambil secara legal atau ilegal? Katanya diambil secara legal. Bagaimana menurut pendapat Anda?